Dilansir dari newsdetik.com, menengok peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 tidak bisa lepas dari pasukan elit pengawal Presiden, Cakrabirawa. Berikut ini kesaksian mantan prajurit Cakrabirawa yang kemudian dipenjara belasan tahun tanpa proses persidangan. Bapak Ishak Bahar adalah salah satu saksi peristiwa pembunuhan jenderal yang mayatnya dibuang di sumur lubang buaya. Dia menceritakan peristiwanya dengan gamblang saat ditemui Detikcom. Tahun 1956 saya mulai di militer. Saya kesatuan di Raider, Kopassus, terakhir saya pengawal istana. Justru saya kenanya di pengawal istana tahun 1965, kata Ishak Bahar saat dikunjungi di rumahnya, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Ishak menceritakan, dia awalnya tidak tahu bahwa akan dilibatkan dalam sebuah peristiwa yang dramatis itu. Sulit diceritakan, saya kan komandan regu pengawal istana untuk mengawal Soekarno ke Mabes Teknisi di Senayan. Tahu-tahu Pak Untung datang, sudah jangan mengawal, ikut saya, menirukan perkataan Untung. Itu tanggal 30 September tahun 1965, katanya. Mendapatkan perintah itu, dirinya sempat bertanya alasan perintah itu dialamatkan kepadanya. Ishak masih ingat bagaimana jawaban Untung atas pertanyaan yang dia sampaikan. Jawaban Untung begini, kamu mengawal saya. Jadi ajudan saya, kamu kan bawahan patuh hormat serta taat kepada pimpinan tidak membantah perintah atau putusan, menirukan Untung. Itu jam 18 atau pukul 19 WIB, ucapnya. Selanjutnya Ishak mengaku dibawa oleh Untung, bersama dengan Kolonel Latif, sopir dan ajudan, dengan bersenjata lengkap, dia tidak diberitahu tujuan perjalanan itu. Nggak dikasih tahu-tahu mampir ke RSPAD nengok Soeharto, anaknya kan Tommy sedang sakit. Setelah itu ke lubang buaya, lanjut nih. Sesampainya di lubang buaya, Ishak ditempatkan di sebuah pondok. Tidak berselang lama, menurutnya, pasukan Cakrabirawa yang lain tiba di lokasi itu. Tahu-tahu dibagi supaya menculik jenderal, saya ngawal Untung. Waktu itu pukul 1 WIB malam, ungkapnya. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari Ishak menyaksikan pasukan berdatangan. Dengan rasa kaget dia melihat sebagian jenderal sudah dalam keadaan mati. Jenderal Yani sudah mati, Brigjen DI Panjaitan mati, Maijen MT Haryono mati, Toyo Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo mati, yang hidup hanya 3, Jenderal Prapto, Jenderal Parman dan satu lagi siapa itu? Letu. Tendean, tuturnya. Kami semua panik lalu. Para jenderal dibuang semua ke sumur ditembak dari atas. Saya merasa kejadian itu sebentar kayak ngimpi, ungkap Ishak. Setelah semua jenderal dibuang di dalam sumur, pasukan membubarkan diri, dia ditinggal dengan pasukan truk. Sampai ke Cakrabirawa saya dilucuti semua dan dijebloskan ke penjara, tuturnya. Dari peristiwa itu, dimulailah penderitaan Ishak, anggota Cakrabirawa berpangkat Sersan Mayor itu. Ditahan karena tuduhan terlibat dalam operasi G30 SPKI. Pertama di Cipinang 14 hari. Terus pindah ke Salemba 13 tahun tanpa persidangan apa-apa, hanya sekali dimintai keterangan sebagai saksi Untung, jelasnya. Selama 13 tahun di dalam tahanan, peristiwa tidak manusiawi sering kali dialaminya, siksaan yang luar biasa dan kerap kali harus menahan lapar adalah hal sehari-hari baginya. Sudahlah jangan diceritakan, nggak ada yang enak lah, kalau mukuli semaunya disuruh ngaku, lah saya nggak tahu anggota partai apa-apa, makanan nggak cukup, tuturnya. Bahkan menurutnya, pernah selama 14 hari Ishak dan teman-temannya hanya diberi makan jagung yang disebar di atas lantai. Selain itu, kondisi sel yang sempit membuat banyak rekannya mati tanpa sempat menghirup kebebasan. Sel 2 meter kali 1 meter diisi 4 orang. Harusnya di situ diisi 600 tapi nyatanya diisi 4.000 orang. Saya merasa beruntung hanya karena Allah saya bisa bebas dengan selamat. Berbeda dengan rekan-rekan yang lain berakhir tragis di dalam. Saya tahu-tahu tanggal 28 Juli tahun 1977 dibebaskan, ungkapnya. Setelah bebas, Ishak menjalani kehidupan yang cukup sulit, menjadi buruh tani dan menjadi tukang petik kelapa sempat dilakoninya. Saya ini kan anak ustadz jadi beruntung masyarakat tidak begitu memberi cap buruk karena saya juga sebelumnya lulusan pesantren. Jadi masyarakat banyak yang tidak percaya saya terlibat dalam PKI, tutupnya. Semoga cerita Pak Ishak ini menjadi pelajaran buat kita bahwa memang kejadian itu benar-benar ada. Selalu waspada agar peristiwa seperti itu tidak terulang lagi. Semoga bermanfaat, terima kasih.